guys. Tunggu motornya tuh udah belum? Ya. Halo semuanya. Kok halo guys lagi? Ya. 1, 2, 3. Halo semuanya. Selamat datang di Forever Young. Balik lagi sama kita, sama aku Nabila. Aku Dila. Aku Galuh. Gak panjang. Soalnya udah dibahas. Aku Galuh. Selesai. Ini apa? Yang awal-awal tadi pembukaannya nggak usah diedit aja. Biar tahu udah berapa minggu masih struggle aja. Iya. Boleh. Masih terakhir aja tentang pembukaan. Opening tiap minggu dilakuin tapi masih lupa. Malah lupa ya, sekipan emang. Faktor umur ya guys. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol serius. Langsung serius ya. Jadi sedikit berbeda. Sepertinya hari episode kali ini itu lebih ngomongin tentang Pengalaman pribadi kita. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang perjalanan masing-masing kita bertiga dalam upaya berdamai dengan diri sendiri dan keadaan, aka self love, gitu guys. Disclaimer juga sih di awal pembicaraan ini, karena kita kan juga masih dalam proses menerima semua Idealan ketidakidealan dalam hidup kita masing-masing. Kita hanya membicarakan apa-apa yang memang terjadi dalam hidup kita. Jadi ini murni dari perspektif kita, apa yang kita alamin. Jadi versi kita belum tentu sama kayak versi kalian. Yes. Nah, kita cuma pengen sharing life lesson apa sih yang kita dapat dari hidup sekitar 25 tahun ya, kurang lebih. Kalian pernah nggak sih waktu kalian di posisi yang nggak enak, kalian di posisi yang menurut kalian sengsara lah, di fase terendah kehidupan kalian tuh berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, aku ingin kehidupan yang lebih baik, aku ingin bla 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 gitu. Nah, secara nggak langsung nih, kalau menurutku pribadi itu kayak kalian tuh menempatkan standar bahagia kalian tuh di situ. Kayak misal nih, kayak aku tuh mikir, sumpek banget nggak sih di rumah, nggak kemana-mana, waktu udah jadi pengangguran nih, aku tidak produktif, aku tidak bisa melakukan hal yang aku suka, kayak gitu kan, jadi powerless gitu loh, kayak aku nggak bisa apa-apa, kayak gitu. Nah, terus aku mulai berpikir, aku pengen keluar dari rumah ini, aku pengen kerja, aku pengen hidup sendiri, aku pengen mandiri, kayak intinya aku pengen pisah gitulah, kayak gitu. Jadi kayak aku bisa hidup semauku, kayak gitu-gitu. Ngerti nggak sih kalian feel itu? Iya kan? Ngerasain gimana rasanya jadi anak kos lagi lah istilahnya. Iya, gitu. kayak kalau misalnya kalian yang enjoy ngekos, kalian bakal ngerasain gimana bebasnya hidup di kos, kayak nggak ada yang ngatur gitu kan, dan itu feel terbaik menurutku, kayak gitu. Nggak ada beban, nggak ada apa. Nah, aku itu pernah sempat doa, ya Tuhan, aku pengen mandiri, aku pengen gini. Nah, mungkin Tuhan baca hatiku, oh anak ini nggak tulus mungkin ya. Akhirnya aku nggak dikasih nih, kayak nggak dikasih kerja gitu kan. Lama nyari kerja, terus aku tuh mikir, kalau misalnya aku tidak mendapatkan posisi yang aku inginkan, kan aku juga ngelihat teman-temanku kan yang udah dapat kerja tapi bayarannya nggak sebanding, dapat kerja tapi kerjanya nggak karu-karuan. Iya, kerjanya tapi nggak sesuai sama bidangnya, kayak banting setir banget kan. Terus aku tuh mikir, apakah aku siap dengan itu? Apakah aku siap dengan doa-doa yang selama ini panjatkan, kayak gitu, kalau misalnya itu kekabul kan? Itu kan berarti konteksnya, apakah aku bahagia kalau memang doaku itu terkabul? Kalau memang standar bahagiaku itu yang tak sebutin di doa tadi, ketika aku kerja, aku bebas dan lain-lain itu terkabul, apakah memang benar aku akan bahagia? Istilahnya kita itu kayak bahagia, tapi kita masukin syarat-syarat di situ nggak sih? Istilahnya kayak aku bakal bahagia kalau aku dapat kerja, aku bakal bahagia kalau aku kerja kantoran, kayak gitu. Padahal kan jadi freelance juga apa salahnya kan? Kadang-kadang itu kan banyak gitu kan orang di dunia ini yang mereka tuh udah punya semuanya. Mereka udah punya uang, mereka punya orang tua yang menyayangi mereka punya materi, mereka punya hal semua yang dimudahkan di dunia ini. Tapi mereka itu ngerasa kayak nggak punya hampa gitu loh. Kayak mereka nggak bahagia. Padahal mereka udah punya semuanya. Kalau menurutku adalah mereka itu istilahnya kayak gini. Kita itu meletakkan bahagia. Aduh gimana ya ngomongnya ya? Orang lain. Bukan. Atau standarnya dinaik. Iya. Kayak gini. Kayak bahagia kepemilik bahagia. Kamu menaruh bahagia itu atas dasar kepemilikan. Jadi kayak aku bahagia kalau aku punya ini. Nah, kalau aku punya ini. Padahal belum tentu. Iya. Kalau misalkan kita ngomong bahagia, otomatis kan itu kembalinya ke kamu sendiri gitu loh. Ke kamu sendiri. Yang menentukan kamu bahagia apa enggak. Koneksi gitu. Antara diri kamu sama diri kamu sendiri gitu. Koneksi antara kamu sama Tuhanmu. Saat kamu merasa penuh,
saat kamu merasa kamu udah tahu nih maumu apa, kamu akan ngerasa bahagia dengan caramu sendiri gitu, tanpa kamu punya ini, punya itu, tanpa dalam keadaan yang masih single atau udah nikah, kan kayak gitu. Kayak aneh gak sih guys, misalkan nih kamu selama 24 tahun nih, kamu tinggal di dirimu sendiri nih, tapi kamu gak ngerti maumu apa. Itu adalah perasaan yang amat sangat gak enak sih. Soalnya yang aku rasakan hingga detik ini. Iya, kayak aku tuh tinggal di diriku sendiri gitu loh, tapi aku terjebak di diriku sendiri. Apa sih yang aku pengenin itu apa? Kalau menurutku core dari bahagia itu bukan atas dasar aku punya apa gitu. Kalau menurutku konsep bahagia itu bukan atas dasar kamu memiliki sesuatu. Kalau aku sih ya, saat kamu ngerasa nggak bersyukur atas apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, maupun itu baik atau buruk, Tuhan nggak akan pernah ngasih nikmat yang lebih saat kamu tidak bersyukur ya. Kalau misalkan kamu bersyukur, insya Allah pasti suatu saat nanti Tuhan akan kasih kamu rezeki dalam bentuk yang lain, rezeki dalam bentuk saat kamu mulai tidak bersyukur atas apa yang udah kamu dapatkan hari ini, nikmatmu itu tuh nggak akan pernah dilipatkan oleh Tuhan. Nah, buat proses menuju kita mengikhlaskan itu tuh juga sulit nggak sih? iya, banget. Itu yang saya lalui. Kalau misalnya nih kita udah nerima keadaan, kan proses penerimaan itu yang paling lama kan. Nah, tapi ketika kita udah nerima keadaan tuh, yang tak rasain ya, sedikit demi sedikit aku bisa bersyukur, aku bisa berdamai, dan aku bisa melihat keindahan dari hidupku yang biasa aja ini sebenarnya. Yang kayak walaupun kadang-kadang kita merasa masih belum ada deltanya, tapi kayak I'm grateful gitu. Iya, kayak nerima keadaan tuh juga nggak ada salahnya gitu loh. Malah kita harus menerima keadaan buat bikin hidup kita lebih baik. Ketika kita sudah menerima keadaan, kita udah tahu nih, oh hidupku kayak gini. Yang tak rasain tuh kayak ada unsur magicnya gitu loh. Jadi ketika aku udah menerima keadaan, aku dibukain jalan buat ngelakuin usaha apapun itu. Yang tak rasain ya, kan kita bertiga ngumpul kayak gini kan udah 2 tahunan ini nggak sih? Selama 1 tahun Hampir 2 tahun. Iya. Second anniversary. Selama setahun belakangan ini kan aku udah mulai kayak udah mulai legowo gitu loh sama hidupku sendiri. Magicnya adalah aku merasa dibukain jalan buat menghasilkan sesuatu gitu loh sama kalian. Terlahirnya podcast ini tuh adalah salah satu jalan gitu. Dan aku bersyukur banget. Ya, bukan materinya tapi berkaryanya aja gitu. Lebih ke experience-nya, lebih ke perkembangannya kita. Perkembangan secara skill dan mental nggak sih? Iya, sebenarnya? dan itu jadi kita kumpul-kumpul gini itu juga secara tidak sadar akhirnya kita kayak dapat insight baru nggak sih? Pemikiran yang baru. Dan kita bisa lebih berkembang dengan membuat hal-hal kayak gini. Dan aku bersyukur karena siapa sih yang nggak pengen kerja sama orang-orang yang cocok sama mereka? Siapa sih yang nggak pengen kerja sama yang sesuai sama bidang mereka kayak gitu? Kan jarang orang yang dapat hal-hal kayak gitu. Kerja yang nggak jadi zombie. Nggak mau. Istilahnya kita kan jadi freelancer, kita nggak jadi zombie kan. Kita nggak diburu sama deadline yang tidak berkemanusiaan. Lebih ke nilai-nilai yang tak dapat. Dan aku lebih happy dengan kayak gini guys. Kan dari tadi kan kita ngomongin tentang bahagia ya. Bahagia menurut kalian itu apa? Aku atau nggak bingung gitu kalau misalnya konsep ditanyain. bahagia deh, konsep bahagia. Aku masih mikir guys. Kalau menurut aku ya, rata-rata kok mesti kalau aku mau ngomong tuh mesti kalau menurut aku. Nah, Ya sama aja aja gitu. Soalnya Jadi menurutku kalian itu disclaimer kalau itu tuh subjektif. lagi subjektif ya. Menurutku bahagia itu aku dapat insight ini itu dari aku nonton pokoknya adalah satu video gitu yang bintang tamunya si CEO-nya menjadi manusia. Dia bilang bahwa bahagia itu cuman konsep bahwa di saat kamu bahagia berarti di saat yang bersamaan kamu juga harus siap untuk merasakan kecewa. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau di saat ini kamu merasakan kecewa, berarti di saat ini juga kamu harus siap untuk merasakan bahagia. Karena bahagia dan kecewa itu adalah dua hal yang gak bisa dipisahin. Nah, kadang-kadang kan untuk bisa menjadi bahagia itu kan ada hubungan eratnya sama bersyukur. Gimana kita menerima posisi kita hari ini. Nah, kalau misalkan kita ngomongin bersyukur lagi, kita akan bicara tentang self-compassion, di mana kita itu memperlakukan diri kita dalam keadaan yang seenggak nyaman mungkin. Jadi kan kadang-kadang kita kalau misalkan kita gagal nih, kadang-kadang ada perasaan kayak menyalahkan diri sendiri, kayak kok aku kayak gini ya, kan harusnya nggak kayak gini, harusnya kan aku bisa. Kayak kita tuh nge-push diri kita, kayak kita itu ngerasa kayak diri kita itu melakukan kebodohan yang seharusnya nggak kita lakukan di saat itu. Padahal untuk bisa menjadi bersyukur, kita harus bisa tahu dulu nih, kita harus tahu apa yang udah kita lakukan yang akhirnya membuat semua rencana kita gagal itu ya karena kita sudah melakukan yang terbaik,
baik, cuman karena memang semesta dan Tuhan masih belum merestuinya aja, akhirnya itu nggak terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah ya kita coba merenungi apa yang sudah kita lakukan, kita coba mengkoreksi apa yang bisa kita lakukan, dan selebihnya jangan pernah menjudge diri kalian bahwa diri kalian itu nggak mampu, bahwa diri kalian itu nggak worth it untuk bisa ada di goals yang kalian pengenin. Perjalanan untuk bisa bersyukur itu ya intinya self compassion dari diri kamu sendiri. Iya, perjalanan menerima diri. Apapun Iya. yang dalam keadaan apapun Sebenarnya kamu, tuh emang kayak gitu gak sih? Maksudnya konsep bahagia kalau misalnya kita waktu kecil gitu ngelihat kayak princess terus bahagia, mereka nikah terus habis itu yang jahat mati kayak gitu-gitu kan. Itu kayak kalau misalnya dihubungkan sama dunia nyata kan nggak relate banget kan hal kayak gitu. Dan namanya kehidupan tuh pasti kayak ada jatuh bangun, ada suka, ada sedih, ada kecewa. Itu udah sepaket. Iya, kayak udah Karena ya udah. emang kehidupan tuh nggak ada yang ideal pada dasarnya. Jadi kayak ya konsep bahagia itu emang complicated sih. Lebih ke gimana kamu bisa ngadepin apa yang terjadi di hidupmu. Kenapa jadi ini banget ya? Apa sih? iya banget ya. Pokoknya satu hal yang harus kita semua garis bawahi adalah saat kamu berada di posisi yang menurut kamu gak nyaman, kamu berada di posisi yang amat sangat mungkin bisa dibilang menyedihkan bagi dirimu, kamu harus percaya bahwa apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kenyataan kalau kamu mempercayainya. Ngerti gak maksudnya? Toward tomorrow. Karena sejujurnya dan faktanya otak kita itu punya dua fungsi. Yang pertama itu sebagai pemikir dan kedua sebagai pembukti. Kalau misalkan diri kalian nggak bisa self compassion nih, kalian selalu menyalahkan diri kalian. Misalkan kalian punya pikiran, aku nggak pinter, aku bodoh, aku nggak punya nilai yang bagus, aku nggak bisa melakukan hal-hal yang orang-orang lain lakukan. Ya otak kalian akan mencari pembenaran itu. Dan akhirnya terjadi. Nah iya, dan akhirnya it's happen karena kamu sendiri yang menanamkan itu. Dan akhirnya efeknya itu jadi kayak limiting behavior gitu loh. Kayak apa sih? Limiting membatasi kemampuan diri. iya, akhirnya apa yang sarang dari pemikiran kamu itu jadi kayak membatasi kamu untuk bisa berkembang gitu loh. Kalian pernah nggak sih guys mikir ketika keadaan kalian sedang tidak baik nih, kenapa sih aku harus bersyukur, kenapa sih aku harus bertahan di hidup ini? Karena aku percaya aku lahir karena aku punya maksud, karena aku punya orang tua. Sebenarnya bukan kewajiban aku untuk membahagiakan mereka, tapi aku ingin mengembalikan budi baik mereka. Kalau Dela? Aku pernah di posisi itu kayak mempertanyakan fungsi itu. Tapi jawabannya ya pasti balik ke keluarga. Aku pernah guys, sampai ngerasa aku tuh kayak zombie, kayak ya apa ya? Kamu hidup tapi nggak ngerti maksud hidup. Iya, jadi aku tahu aku punya keluarga, cuman saat itu meaningnya keluarga nggak sebegitu impact di aku. Jadi kayak aku ninggalin keluargaku sekarang pun aku nggak apa-apa. Aku ada di posisi itu, pernah ada di posisi itu. Awalnya tuh jawabanku kayak kamu, kayak karena aku dilahirkan karena ada maksud, karena aku punya kewajiban dan lain-lain. Tapi ngerasa aku tidak senang dengan kewajiban itu. Kenapa aku harus berkewajiban hal-hal yang kayak gitu kan? Bahkan aku lahir nggak minta gitu maksudnya. Iya. Aku juga pernah mempertanyakan hal-hal yang kayak gitu. Aku pernah se ekstrim itu. Jujur enggak sih. Alhamdulillah. Tahun itu rasa bersyukur atau enggak ya? Kok aku bilang alhamdulillah. bentar. Minggu depan kita bahas trauma kan? It's hard. Minggu depan bahas trauma kan? Aku belum bikin draftnya, tapi kita coba ya. Aku bisa spill gitu. Ini mention traumanya apa, terus itunya apa. Aku sih bahas efeknya. Ekstrim banget gak? Ekstrim. Soalnya punya aku juga rada ekstrim. Ekstrim. Sampai ngelukain diriku sendiri. Aku nggak sampai, tapi aku bawa kemana-mana. Tapi nggak sampai ngelukain. Saya kayak, gue dosa, kamu tuh bodoh banget kalau sampai kayak gitu. Aku punya trauma sih, tapi aku tuh tipenya kalau misalkan punya trauma aku pendem. Aku pendem, tapi aku nggak bisa. Maksudnya aku masih belum ke tahap seperti kalian. Ojo. Tapi aku sudah melewati itu, alhamdulillah. Aku Ya, sedang proses orang melewati, manusia tapi aku udah nggak berani bawa benda-benda kayak gitu lagi. Makanya nggak tajam, dia kan sakit kalau mungkin ya. Aku nggak tahu, aku belum pernah juga. Nggak berani. Aku kalau Bersiko guys. Tuh. Aku udah hilang guys. Aku kayak gitu tuh mikirnya sakit, guys. Iya makanya. Justru sakit itu kalian dicari. Oh. Iya. Iya kan? Aku kan baru Perspektif kepikiran lagi doang, ya, belum perspektif sampai melakukan. Ini kalau aku ngomong bocor nggak ya? Setelah hilang iki. Iya, selanjutnya aja nanti itu aja ntar. bilang aja ini backsound ilahi gitu. Guys, sorry ada backsound
Sony lagi, mau gimana lagi? Ntar kalau misalkan di-cut kita lupa mau ngomong apa. Udah, lanjutin aja, udah nggak usah di-cut. Iya, jadi aku sempat di posisi kayak gitu. Terus karena aku nggak bisa kemana-mana istilahnya, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya moto hidupku waktu itu yang membuatku tetap hidup, walaupun hidupnya sebagai zombie ya, itu do what you have to do. Kerjain apa yang harusnya kamu kerjain. Entah kamu dapat apa, nggak usah dipikir. Pokoknya kamu kerjain apa yang harus kamu kerjain. Value-nya di situ kurang ya, karena kayak maksain diri kita kayak gitu-gitu. Nah, setelah aku berani menghadapi itu, setelah aku proses penerimaan, akhirnya alhamdulillahnya aku mendapat pencerahan. Akhirnya moto hidupku sekarang ganti. Moto hidupku sekarang live as you should. Jadi hiduplah sebagaimana mestinya kamu hidup. Nah, itu kan lebih adem gak sih rasanya? Karena lebih manusiawi. Nah, Iya. memanusiakan kita sebagai manusia. iya, jadi akhirnya kayak aku gak maksa untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuanku. Aku lebih nerima diriku, aku lebih bersyukur sama apa yang aku punya, aku lebih bersyukur sama proses yang aku jalanin, dan itu menurutku berharga banget dibanding apa yang ku perjuangin sebelum-sebelumnya. Dibandingin sama rasa sakit yang tak tahan sebelum-sebelumnya, itu relieving banget di aku. Tapi kalian sudah merasa cukup atas diri kalian sendiri nggak untuk saat ini? Belum. Aku berharap aku sudah cukup, karena ya apa ya, nggak ngerti, aku happy aja sekarang. Kayak ketika aku nggak bisa jelasin ini ya, Iya. Karena- It's magical. iya itu magic banget gitu loh. Jadi ketika aku sudah berani menghadapi itu, aku menerima semuanya dan kayak jentikan jari, wow aku bahagia. Waktu itu berpengaruh juga. Iya. Waktu itu healing. Iya. The best way to healing adalah ya waktu yang bakalan menghealing semuanya. Kamu membiarkan waktu yang panjang itu untuk menyembuhkan kamu, walaupun itu lama ya prosesnya, dan setiap orang pun prosesnya berbeda. Tapi percayalah, semua itu ada masanya. Ada masanya kamu sedih, dan ada masanya kamu bakal bahagia. Tapi yang memilih untuk bahagia atau enggak itu diri kalian sendiri. Mau posisi apapun itu balik lagi. Yang nentuin kamu mau bahagia apa enggak itu balik lagi ke dirimu sendiri. Aku kayak ngomong iya orang aku masih bingung. Iya, jadi awalnya tuh aku kayak bener-bener clueless gitu loh. Aku tuh bener-bener nggak tahu apa yang harus tak rasain. Sampai akhirnya proses pencarian kesana kemari. Berkecambuk rasanya. Berkecambuk banget. Tapi Tapi nyaman, iya, parah nggak nyamannya, kayak aku nggak betah lagi. Gitu. kayak apa sih arti hidup aku itu gitu, kayak aku nggak ngerti aku harus kayak ngapain lagi gitu. Ini sih juga yang penting. Ketika kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak aku tadi, kayak nggak ngerti, bingung mau ngapain. Walaupun Boleh aja dulu. By Tokopedia. yang tak lakuin itu keep moving forward gitu loh. Jadi aku nggak ngerti kemana, yang penting aku jalan. Intinya adalah menerima sih. Menerima itu bukan berarti kita menyukai ya. Bukan berarti kita menyukai prosesnya, karena kita tahu prosesnya itu Namanya menyiksa sih, namanya sama proses tuh menyiksa. pasti melelahkan. Yang harus di-highlight adalah kita menerima realitanya. Kita menerima realita bahwa kita sedang nggak berdaya, menerima realita bahwa kita sedang mencari dan menuju ke tujuan kita itu butuh effort yang sangat luar biasa. Paling enggak saat kamu sudah mulai menerima itu, kamu akan dengan sendirinya bersyukur kok atas proses yang panjang itu. Dan episode hari ini berakhir dengan tidak berkonsep ya. Tidak berakhir dengan solusi yang nyata ya. Karena Kita juga sedang mencari solusi untuk diri kita. karena pada dasarnya setiap orang punya solusinya masing-masing. Cuman satu hal yang perlu kalian tahu. Wos. Keep moving forward. Towards tomorrow. Lakuin aja apa yang Tomorrow bisa is kamu better lakukan. day Iya. today. Lakuin aja apa yang bisa kalian lakuin, apa yang bisa kira-kira bermakna untuk kalian, lebih-lebih lagi buat orang sekitar kalian. Cukup sekian untuk hari ini. Bye.